Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Gita Nursyamsina dengan NPM 2021 1550 0002 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprastha PGRI. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Bagaimana sih awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara? Yuk kita simak. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasinghawarman ialah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana, lalu mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma yang diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat, disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Dan Nagara memiliki arti kerajaan atau negara. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaan yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Selanjutnya ada puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Mahapurasa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara tertulis kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Pemerintahan di masa Raja Purnawarman ini sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 421 Masehi, Raja Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan pada saat itu. Pada tahun 413 Masehi, Raja Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah. Beliau juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Dan di tahun 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara.
Setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Raja Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan oleh anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candrawarman menggantikannya pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggal Raja Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Raja Kertawarman, memerintah pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Lalu Raja Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Raja Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Raja Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Berikut adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Ciaruten, yang kedua ada prasasti Kebun Kopi, lalu ada prasasti Jambu, prasasti Sidanghiang, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan yang terakhir ada prasasti Tugu. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kerajaan Tarumanegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.